Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farad Abbas, kelas 11 MIA. Saya bersekolah di SMA Islam An-Nuru Tirtoyudo. Saya di sini akan menceritakan cerpen Sang Kiai. Di sini saya memberi judul seorang kiai yang berprofesi sebagai nelayan. Di suatu tempat, tepatnya di daerah Malang, Jawa Timur, di pesisir pantai, hiduplah seorang kiai yang bernama Kiai Abbas, yang masih muda dan diperkirakan beliau berumur 34 tahunan dan beliau berprofesi sebagai nelayan. Setiap hari Kiai Abbas selalu pergi mencari ikan untuk makan setiap harinya. Beliau hidup sangat kekurangan, yang mana untuk membeli makan saja susah. Tetapi beliau memiliki pondok yang kecil dari bambu yang santrinya hanya berisikan 30 orang saja. Di sana beliau mengasuh pondok seorang diri, dikarenakan baru-baru ini beliau habis ditinggalkan oleh sang istri dan beliau belum dikaruniakan seorang anak. Anehnya, setiap beliau setelah memancing dan mendapatkan ikan selalu membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan beliau hanya menyisakan satu kepala ikan yang utuh untuk dimakannya. Keseharian Kiai Abbas ini melakukan tahajud, mengaji Al-Quran, mengkaji kitab-kitab kuning, layaknya keseharian seorang kiai umumnya. Pada suatu hari, salah satu santri yang bernama Miftah ini izin untuk bermusyafir ke suatu daerah, yang tepatnya di daerah Sragen, Jawa Tengah. Di sana, di daerah tersebut terdapat seorang wali karismatik yang biasa dikenal sebagai Kiai Hasan. Beliau adalah guru dari Kiai Abbas. Kemudian sang kiai mengizinkan santrinya untuk bermusyafir ke daerah tersebut, dan juga sang kiai menitipkan salam untuk disampaikan ke gurunya, yakni Kiai Hasan, dan beliau yang bilang bahwa gurunya adalah waliullah yang tidak memikirkan dunia. Setelah datang di Sragen, Jawa Tengah, santri ini melakukan tujuannya untuk bermusyafir. Saat mau pulang, santri ini ingat bahwa ada pesan dari Kiai Abbas, yaitu untuk menyampaikan salam ke gurunya. Tidak menunggu lama, santri ini mendatangi kediaman sang guru Kiai Abbas. Saat sampai di sana, santri ini terheran-heran dengan kemegahan dan kemewahan kediaman sang Kiai Hasan. Di saat bengong di depan gerbang kediaman Kiai Hasan dengan membatin di dalam hatinya, "Terus si Kiai mboten remen kalian dunyo, tapi niki kok daleme ageng kados istana ngeten," katanya Kiai. Gurunya gak suka dunia, tapi kok rumahnya besar gini seperti istana. Di saat membatin, ada yang keluar dari gerbang dan bertanya ke Miftah ini yang diperkirakan dia adalah santrinya Kiai Hasan. "Badhe wonten perlu nopo Mas, jenengan kok ngelamun ten mriki?" Yang artinya, "Ada perlu apa Mas, sampean kok ngelamun di sini?" Dan Miftah menjawab, "Kula badhe nemoni Kiai ingkang asma Kiai Hasan." "Napa niki nggih daleme Kiai Hasan?" Yang artinya, "Saya mau menemui Kiai yang bernama Kiai Hasan. Apa ini rumah Kiai Hasan?" Dan santri ini menjawab, "Inji Mas, niki daleme Kiai Hasan. Monggo jenengan tumut kula teraken ten daleme Kiai Hasan." Yang artinya, "Iya Mas, ini rumahnya Kiai Hasan. Silahkan sampean ikut saya antarkan ke dalamnya Kiai Hasan." Dan santri ini mengantarkan Miftah ke dalamnya Kiai Hasan. Saat menyusuri pondok ini, Miftah tercengang dengan keindahan dan kemegahan pondok, yang mana setiap tembok terdapat ukiran-ukiran Arab yang setiap ukiran dicat dengan warna emas yang mendominan. Saat sampai di depan dalam Kiai Hasan, di situ saya semakin tercengang dengan kebagusan dalam sang kiai. Saat itu santri yang mengantarkan tadi bilang, "Jenengan entosi mriki kula padosaken Kiai Hasan." Yang artinya, "Sampean tunggu di sini, saya panggilkan Kiai Hasan." Setelah menunggu beberapa menit, saat sedang melamun, Kiai Hasan datang dengan pakaian yang bagus, mahal. Saat Kiai Hasan duduk, Kiai Hasan langsung tanya, "Wonten perlu nopo jenengan? Ada perlu apa sampean di sini?" Saat santri itu langsung menjawab, "Kula badhe menyampaikan pesan saking guru kula. Jenengan wonten salam saking Kiai kula, Kiai Abbas." Yang artinya, "Saya mau menyampaikan salam dari guru saya. Sampean ada salam dari Kiai saya, Kiai Abbas." Dan sang Kiai menjawab, "Oh, Abbas toh. Sampai akan tenyaimu ojo kedonyan tadi wong." "Oh, Abbas.
sampaikan ke kiai kamu, jangan serakah jadi orang. Dan santri ini bingung dengan dawuh beliau dengan membatin. Mosok kiaiku sing koyok ngono sik kedunyan, opo gak kedunyanan Kiai Hasan iki? Omahe gede, apik maneh. Masa kiaiku yang seperti itu masih serakah? Apa gak serakahan Kiai Hasan ini yang rumahnya besar bagus juga? Akhirnya santri ini berpamitan kepada Kiai Hasan untuk pulang dengan pikiran yang masih sangat bingung dengan dawuh Kiai Hasan tadi. Saat di depan gerbang, di saat mau keluar, santri ini berbarengan dengan Kiai Hasan yang mau pergi dengan menaiki mobil yang mewah. Dan sang santri disapa oleh Kiai Hasan, hati-hati le, dek dalan. Hati-hati di jalan. Dan saya menjawab dengan anggukan kepala. Saat sampainya di pondok, santri ini segera mencari Kiai Abbas untuk menyampaikan salam dari Kiai Hasan. Saat bertemu Kiai Abbas, santri ini langsung menyampaikan salamnya dari Kiai Hasan. Kiai, jangan wonten salam saking Kiai Hasan, terusin jenengan ojo kedunyan. Yang artinya Kiai sampean dapat salam dari Kiai Hasan, katanya jangan serakah. Dan sang Kiai menjawab, "Benter ae saben aku mangan dasi iwak, iku aku batin. Saumpomo aku iso mangan daginge paling enak, mergo iku aku cek kedunyan." Benar saja, saat saya makan kepala, iku ikan saya membatin. Semisalnya saya bisa makan dagingnya paling enak, karena itu saya masih serakah. Mungkin itu cerpen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.